wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuh Al-Ghifari dengan nomor NPM 2025 14500 302. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fani Rabbani Asa dengan NPM 2025 14500 401. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Ilmu Kalamah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Mimanisma, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, ingin mempresentasikan terkait hasil kerja kami mengenai pembentukan bumi dan juga pembentukan benua dan samudra. Kembali lagi bersama kami kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuh Al-Ghifari dan lalu rekan teman saya Ahmad Fani. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu bumi sebagai planet, struktur lapisan bumi, serta pembentukan benua dan samudra, hubungan antara komponen dan bumi. Oh iya teman-teman, sebelumnya di sini mari kita belajar bersama-sama dengan hal terkait. Ini adalah bumi kita. Jika kita perkecil, maka ukurannya sekecil ini. Sekarang, mari kita menjauh. Inilah tata surya kita. Nampak kecil dari sini, karena kita berjarak ratusan juta kilometer darinya. Ayo, kita pergi lebih jauh, menyusuri ruang antar bintang. Lihatlah, kilatan kecil yang kamu lihat sebenarnya adalah bintang-bintang seukuran matahari. Dan di bintang itu ada planet-planet seperti bumi. Kini, kita telah sampai di galaksi kita Bima Sakti, The Milky Way, sebuah rumah bagi 400 miliar bintang dan triliunan planet dengan lebar mencapai 100.000 tahun cahaya. Namun, galaksi kita bukanlah yang terbesar. Jika kita pergi lebih jauh lagi, Virgo Supercluster. Di sini terdapat ribuan galaksi, masing-masing dengan planet dan bintangnya sendiri. Lebarnya sekitar 110 juta tahun cahaya. Tapi tunggu, ini belum selesai. Virgo Supercluster hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih luas. Laniakea Supercluster. Lebarnya mencapai 520 juta tahun cahaya. Dan titik-titik kecil yang kamu lihat adalah ratusan ribu galaksi di dalamnya. Apakah kita sudah sampai di batas akhir? Ternyata belum, karena Laniakea Supercluster hanyalah butiran kecil di dalam Observable Universe, batas wilayah yang bisa kita amati sejauh ini. Namun, banyak ilmuwan yang menduga bahwa di luar sana ada alam semesta lain. Pertanyaannya sekarang, apakah ada kehidupan di luar sana selain kita? Bumi adalah planet ketiga di tata surya kita, yang terletak di antara planet Venus dan Mars. Bumi ini memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya sangat unik, teman-teman. Yang pertama, struktur lapisan bumi yang terdiri dari kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam. Lalu teman-teman, yang perlu kita ketahui, pembentukan benua dan samudra itu melalui proses geologi. Dan ada lagi teman-teman, hubungan antara komponen bumi seperti atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer yang saling berkaitan dan saling berinteraksi satu sama lain. Lalu teman-teman, struktur lapisan bumi itu ada beberapa lapisan. Yang pertama ada kerak atau crust. Kerak atau crust adalah lapisan terluar dari bumi yang terdiri dari batuan dan tanah. Yang kedua bisa kita lihat teman-teman di gambar, ada mantel atau mantle, lapisan di bawah kerak yang terdiri dari batuan cair, teman-teman. Lalu yang ketiga kita lihat gambarnya teman-teman, ada inti luar atau outer core, yaitu lapisan di bawah mantel yang terdiri dari besi cair. Boleh kita lihat gambar yang keempat teman-teman, itu ada inti dalam atau inner core, yaitu lapisan di bawah inti luar yang terdiri dari besi padat. Oke teman-teman, nanti materi selanjutnya Pembentukan
benua dan samudra. Jadi sejarah terbentuknya benua dan samudra itu sudah terjadi sejak jutaan tahun silam atau jutaan tahun yang lalu. Terdapat beberapa teori tentang asal-usul pembentukan benua dan samudra, mulai dari teori dua benua, continental drift, kontraksi, gravitasi, hingga meteorik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita ketahui KBBI, pengertian benua itu adalah tanah atau daratan yang sangat luas. Bahkan bagian tengahnya tidak mendapatkan pengaruh langsung dari air laut. Hingga saat ini pun terdapat 7 benua di dunia, yakni benua Asia, benua Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Nah, lantas, lalu apa yang dimaksud sih dengan samudra itu? Nah, kalau samudra itu adalah hamparan air asin. Hamparan air asin yang sangat luas yang mengelilingi benua-benua. Dari seluruh permukaan bumi itu sekitar ada 70% diantaranya tertutup samudra. Samudra di dunia itu ada 5, meliputi Pasifik, Atlantik, Hindia, Antartika, dan Arktik. Lalu, bagaimana sih proses terbentuk benua dan samudra? Nah, asal-usul terbentuknya benua dan samudra itu telah melalui proses panjang hingga jutaan tahun sebelum menjadi seperti sekarang nih. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan bahwa proses terbentuknya benua dan samudra itu salah satunya adalah dari ilmuwan Jerman yang bernama Alfred Wegener. Dia itu menyatakan bahwa benua di masa lalu itu hanya satu yang bernama Pangea, yang kemudian terbelah menjadi 7 benua seperti sekarang yang seperti tadi saya sebutin. Nah, teori dua benua. Teori dua benua itu dikemukakan oleh Edward Suess pada tahun 1884. Nah, melalui teori ini, si Edward Suess ini menyatakan atau mengemukakan bahwa bumi pada mulanya itu terbentuk dari 2 benua besar. Yang pertama itu Laurasia di sekitar kutub utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan. Seiring masa, benua Laurasia dan Gondwana itu bergerak perlahan-lahan nih, bertahap, hari demi hari, waktu demi waktu ke arah mana? Ke arah ekuator dan terpecah menjadi benua-benua kecil. Benua Laurasia itu menjadi benua Eropa, Asia, Amerika Utara, dan Greenland. Sementara benua Gondwana itu terpecah menjadi Amerika Selatan, India, Australia, Afrika, dan Antartika. Erosi. Erosi itu berasal dari bahasa Latin yang bernama erosionem, yang berarti menggerogoti. Atau disebut juga itu pengikisan. Dan pengikisan ini itu maksudnya adalah suatu peristiwa yang terjadi secara alami oleh pengikisan padatan, seperti tanah, batuan, dan partikel lainnya. Nah, akibat dari transportasi oleh angin, tanah, dan material lain di bawah pengaruh gravitasi atau oleh makhluk hidup, semisal hewan yang membuat liang atau pertumbuhan akar, tanaman yang mengakibatkan retakan tanah, dalam hal ini disebut bioerosi. Nah, erosi ini tidak sama dengan pelapukan akibat cuaca yang merupakan proses penghancuran mineral, seperti mineral batuan dengan proses kimiawi maupun fisik, ataupun yang lainnya. Nah, adapun yang selanjutnya itu adalah vulkanisme. Vulkanisme itu adalah apa? Adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya tuh cair dan berpijar. Dan magma ini bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema. Diatrema itu apa sih? Nah, diatrema itu adalah salah satu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma itu berubah nama. Ayo, kira-kira namanya apa nih? Nah, magma ini itu ada juga nama lainnya, guys. Tapi itu mungkin nanti kita bahas di lain waktu. Nah, jadi faktor utama yang menyebabkan pada gejala vulkanisme ini adalah magma, guys. Selain magma juga ada nih, yang pertama itu sering terjadi gempa. Banyak sumber air mengering, contohnya misal danau ataupun yang lainnya yang ada di sekitaran dataran tinggi misalnya. Terus ada juga peningkatan temperatur di sekitar kawah-kawah. Terdengar juga suara gemuruh dari dalam gunung seperti gertakan yang sangat kencang. Dan terakhir itu ada hewan-hewan dari puncak yang tinggi itu turun ke lereng gunung untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Nah, seterusnya itu ada yang namanya hubungan antar komponen bumi. Nah, komponen-komponen bumi itu seperti atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Itu saling terkait antara satu dan yang lain dan selalu berinteraksi satu sama lain. Nah, kali ini
saya akan menjelaskan yang namanya atmosfer. Atmosfer itu apa sih? Nah, dari kebanyakan orang itu masih ada yang kurang paham apa itu tentang atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dari permukaannya sampai jauh di luar angkasa. Atmosfer ini memiliki ketebalan sekitar 1000 km dan bermassa sekitar 59 kali 10 pangkat 14 ton. Nah, atmosfer ini terdiri dari berbagai macam gas seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon, uap air, dan gas lainnya. Atmosfer itu juga memiliki lapisan-lapisan yang berbeda berdasarkan suhu, tekanan, komposisi, dan reaksi kimia. Nah, atmosfer ini memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi kehidupan di bumi, baik itu buat manusia, untuk hewan, dan untuk makhluk hidup lainnya, seperti melindungi dari radiasi matahari, menstabilkan suhu, menyediakan oksigen, dan memungkinkan terjadinya cuaca dan iklim. Nah, mari kita bedah lebih lanjut nih pengertian dari atmosfer. Atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata atmos yang berarti uap air atau gas dan spaira yang berarti selimut. Nah, jadi kalau kita simpulin nih, atmosfer itu dapat diartikan sebagai selimut gas yang melingkupi suatu planet. Atmosfer bumi adalah lapisan gas yang melingkupi bumi atau melindungi bumi. Dari permukaannya sampai jauh di luar angkasa, itu memiliki ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Nah, atmosfer bumi ini terbentuk sejak miliaran tahun yang lalu, jadi sudah lama sekali mungkin. Banyak orang yang belum lahir. Karena waktu zaman itu, bumi itu masih belum sangat padat seperti sekarang. Sekarang tuh benar-benar bumi itu meliputi banyak sekali gedung-gedung pencakar langit. Bangunan-bangunan yang tadinya hanya lahan kosong ataupun itu daerah perairan, itu sekarang banyak yang dibuat atau diciptakan sebagai tempat hunian bagi makhluk hidup. Nah, kita kembali lagi nih ke atmosfer. Sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, itu mulai muncul makhluk hidup yang berklorofil yang dapat melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis ini itu memerlukan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Atau oksigen itu yang biasa kita ambil udaranya untuk bernafas. Akibatnya, kadar karbon dioksida di atmosfer itu berkurang dan kadar oksigen meningkat. Jadi oksigen ini kemudian bereaksi dengan sinar ultraviolet matahari dan membentuk ozon. Nah, ozon ini itu membentuk lapisan di stratosfer yang dapat menyerap sinar ultraviolet matahari dan melindungi kehidupan di bumi. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya hidrosfer, guys. Kalau hidrosfer itu berbeda sama yang namanya atmosfer. Hidrosfer itu adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Kata hidrosfer itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu hydrosphere. Hydro itu berarti air dan sphere itu berarti bulatan atau lingkupan. Jadi bisa kita simpulkan nih. Jadi hidrosfer itu merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Di permukaan bumi ini meliputi contohnya danau, sungai, lautan, dan semua perairan yang ada di bumi. Nah guys, hidrosfer di muka bumi itu selanjutnya akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu perairan darat, dan perairan laut. Nah, proses terjadinya siklus hidrologi. Untuk membentuk suatu siklus hidrologi tersebut, terdapat beberapa proses yang terjadi di dalamnya adalah antaranya evaporasi, transpirasi, sublimasi, intersepsi, kondensi, adveksi, presipitasi, dan lain-lain. Nah, terus perairan di daratan itu tergolong sebagai perairan tawar, yaitu semua perairan yang melintasi daratan. Air di daratan meliputi air tanah dan air permukaan. Begitupun dengan bagian-bagian, misalnya kayak contohnya itu sungai ya. Sungai itu terdiri dari 3 bagian loh. Yang pertama itu ada bagian hulu atau bagian awal, bagian paling ujung pertama, ada bagian tengah atau mid, dan bagian hilir itu ujung terakhir. Jenis-jenis sungai itu juga macam-macam guys. Ada sungai hujan, sungai gletser, sungai campuran, sungai permanen, dan juga sungai periodik. Sungai hujan itu adalah contohnya sungai yang berasal dari air hujan. Sungai gletser adalah sungai yang airnya itu berasal dari gletser atau bongkahan es yang mencair, misalnya ada di kutub utara. Nah, itu sungai campuran adalah sungai yang airnya berasal dari air hujan dan salju lalu mencair.
Dan keempat itu ada yang namanya sungai permanen guys. Sungai permanen itu adalah sungai yang airnya relatif tetap. Misalnya kayak danau lah ya guys. Dan yang terakhir itu adalah sungai periodik, adalah sungai dengan volume air tidak tetap. Nah guys, mungkin itu adalah salah satu presentasi yang kami ingin sampaikan tentang bab pembentukan benua dan atmosfer. Terima kasih guys.